Saudara-saudara yang terkasih, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sukacita. Hari ini saya akan memberikan sedikit kesaksian berdasarkan kisah nyata pengalaman saya di tahun 1988 awal. Semoga kisah ini bisa membuat Anda lebih care atau peduli terhadap orang lain. Oke, saya mulai. Waktu itu awal tahun 1988. Saya berada di Jakarta. Saya ngekos di daerah Gajah Mada, Jakarta Barat. Kalau nggak salah namanya Jalan Perniagaan. Tempat itu dekat dengan fitness center. Dan kegiatan saya sehari-hari waktu itu pergi ke fitness untuk berolahraga, lalu pergi ke jalan kaji untuk mengikuti bimbingan belajar, dan saya yakini bimbingan belajar itu adalah bimbingan belajar yang pertama di Indonesia. Dan saya juga belajar akuntansi di Pusat Akuntansi Terapan atau PAT di Universitas Tarumanegara, Jakarta Barat, daerah Grogol. Nah, pada waktu saya fitness, saya berkenalan dengan seorang anak atau remaja boleh dibilang. Usianya sekitar 17 tahun. Tapi anak itu sepertinya tidak mencerminkan sering olahraga atau fitness, karena badannya menurut saya masih kurang berotot atau mungkin bahkan tidak berotot. Tapi itu memang tidak masalah buat saya dan itu bukan urusan saya sebenarnya. Nah, saya pergi ke pelajaran akuntansi di Tarumanegara. Seringkali berjumpa dengan seorang pria yang duduk nongkrong dengan teman-temannya. Usianya ya sekitar 18 tahunan. Setiap kali saya melewati anak itu, dia seringkali meminta sebatang rokok. Waktu itu memang saya seorang perokok. Dengan senang hati saya sodorkan satu batang rokok kepada dia, dan dia nyalakan rokok itu, lalu ucapkan terima kasih. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, saat itu saya berpikir, karena saya tinggal di Jalan Perniagaan cukup jauh untuk pergi ke Jalan Kaji, lalu pergi ke Universitas Tarumanegara yang di daerah Grogol, maka saya pindah kos ke Jalan Dr. Muwardi, dekat dengan Universitas Tarumanegara, dan juga di daerah Grogol. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, saya juga mendapatkan informasi dari teman saya yang belajar di bimbingan belajar di Jalan Kaji itu, bahwa dia kasih peringatan atau warning ke saya bahwa di daerah di mana saya melakukan perjalanan dari kampus Tarumanegara ke kos-kosan di Jalan Muwardi itu cukup rawan, terutama di sore hari. Nah, suatu saat, waktu itu sekitar jam 6, setengah 7, saya pulang dari belajar akuntansi di Tarumanegara. Sepulangnya, di tengah perjalanan, kekhawatiran saya terbukti. Ada orang yang mendatangi saya. 2 orang.
Namun sebelum itu saya memang sudah pindahkan dompet saya yang ada di kantong belakang ke dompet ke bagian celana saya yang di depan. Waktu itu saya merasa lebih aman kalau saya taruh dompetnya di bagian depan. Waktu itu saya masih pakai celana jeans. Nah, kembali ke cerita yang tadi, dua orang menghampiri saya dan minta uang setengah memaksa atau boleh dibilang memaksa. Nah, sambil mereka meminta uang, salah satu dari mereka menggagap-gagap atau meraba-raba celana jeans saya yang bagian belakang. Tentu saja tidak menemukan dompet itu karena sudah saya pindahkan ke depan. Dan tidak lama kemudian, saya mendengar suara dari arah belakang saya yang setengah berteriak berkata, "Jangan, ini teman." Tidak lama kemudian, kedua orang itu meninggalkan saya. Dan saya sebenarnya mengenali suara itu. Nah, setelah itu saya tanpa menoleh, saya pulang. Saya pulang, keesokan harinya ketika saya pergi lagi ke kampus Tarumanegara untuk belajar PAT, saya ketemu lagi sama anak yang biasanya merokok. Saya tanya, "Kenapa kamu kok di sini? Nggak latihan fitness?" Anak itu menatap saya dengan sedikit terheran-heran. Dan saya juga terkejut. Saya perhatikan wajah anak itu baik-baik. Sekitar 10 detik, saya baru menyadari bahwa anak yang biasanya meminta rokok kepada saya itu bukanlah anak yang sama dengan anak yang di fitness. Padahal saya berpikir tadinya ini anak yang sama. Makanya saya dengan senang hati ketika dimintain rokok, ya saya sodorkan saja. Saya kasih saja rokok itu. Nah, dari kesalahpahaman ini saya bisa mengambil sedikit kesimpulan bahwa pertolongan Tuhan itu benar-benar tepat waktu dan alangkah indahnya kalau kita itu senantiasa bisa memberikan kebaikan ya walaupun itu hanya sebatang rokok, tapi itu sungguh kejadian yang luar biasa buat saya, pengalaman yang aneh, tapi itu pengalaman nyata dan itulah yang terjadi. Semoga cerita ini bisa menjadi inspirasi Anda untuk selalu berbuat kebaikan. Jika Anda suka dengan video saya ini, jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Tuhan memberkati berkah dalam. Sampai ketemu di lain kesempatan. God bless.